Nestless YouTube channel. Selamat sore semuanya. Sore. Jadi mungkin di sini saya pengen share ya terkait self improvement based on pengalaman pribadi dan juga eh, mungkin experience yang saya tahu dari orang-orang sekitar, dari rekan-rekan saya, mungkin keluarga atau teman-teman. Nah, di sini tidak ada niat ingin menggurui, pure saya ingin berbagi ke teman-teman, mungkin bisa menginspirasi atau bisa membuka mata dari teman-teman kalau self improvement itu memang sangat penting. Seperti judul yang tertera di sini, self improvement has no limit. Oke. Mungkin untuk introduction-nya, tadi sebelumnya kita sudah sama-sama menyaksikan ya materi dari Pak Matius terkait excellence, di mana kita memang harus selalu berkembang. Begitu juga yang saya tangkap. Jadi kita sebagai manusia itu pada hakikatnya itu adalah berproses, berevolusi. Dan belajar itu adalah salah satu proses evolusi yang kita lakukan. Nah, makanya ketika kita berbicara improvement itu harus datang dari diri kita sendiri dulu. Makanya di sini saya ingin membawakan materi terkait self improvement. Nah, self improvement itu apa sih? Sebenarnya self improvement itu dimulai dengan kita memahami terkait diri kita sendiri, apa kekurangan kita, apa kelebihan kita. Dari situ kita bisa membuat strategi atau membuat plan apa saja sih self improvement yang kita perlu lakukan. Nah, bisa terkait dengan eh, kekurangan mungkin yang ingin kita tingkatkan atau mungkin kelebihan kita atau skill kita yang sudah ada yang ingin kita increase lagi. Nah, dan tapi kita paham ya, ketika kita di hidup tuh kadang ada masa jenuhnya. Jadi ada masa di mana mungkin kita merasa hidup kita monoton, hidup kita begitu-begitu saja. Nah, ini sesuatu yang wajar, sangat wajar dan sangat normal. Tapi please kita harus aware, jangan sampai kita terlena di titik ini terlalu lama, sehingga eh, kita stuck di satu poin. Nah, itu yang sering terjadi karena kita merasa kita sudah cukup. Bersyukur itu penting, tapi jangan sampai dengan kita merasa cukup itu membuat kita berhenti di satu poin dan merasa, oh sepertinya saya sudah cukup dan tidak perlu belajar lagi. Enggak, yang namanya hidup itu akan selalu berubah, akan selalu berproses dan belajar itu sifatnya wajib. Nah, mungkin boleh dilanjutkan ke slide berikutnya. Oke, thank you. Nah, di sini sebenarnya ada 5 aspek dalam diri kita yang harus kita improve. Yang pertama terkait mental. Nah, ini semuanya yang terkait dengan ketenangan pikiran, mental kita itu harus diimprove. Nanti saya akan jelaskan lebih detail di slide berikutnya. Lalu yang kedua terkait fisik. Karena eh, ada rohani, ada jasmani. Ketika rohaninya itu sehat atau berkembang atau meningkat, maka fisiknya juga harus disesuaikan, harus ikut diimprove juga. Lalu yang ketiga itu ada emosional, di mana emosional ini berkaitan dengan pembawaan diri kita. Bagaimana kita mengatur emosi, terutama ketika kita berada di masa-masa yang mungkin tidak mudah. Nah, selanjutnya di poin keempat itu ada poin spiritual. Nah, di mana kita spiritual ini berbeda ya teman-teman dengan agama atau religion. Religion itu adalah part of spiritual. Jadi spiritual di sini lebih gimana kita menciptakan ketenangan terhadap diri kita. Lalu yang terakhir itu adalah improvement terkait sosial, social life-nya kita. Karena kita adalah makhluk sosial, di mana kita selalu berinteraksi dengan orang-orang sekitar, keluarga, teman-teman, rekan-rekan, rekan kerja gitu kan. Nah, itu juga harus diimprove. Nah, untuk detailnya mungkin boleh dibantu slide berikutnya. Nah, pertama untuk mentally. Nah, poin pertama yang kita harus improve itu adalah mental. Kenapa? Karena power terbesar di dalam diri kita itu ada di pikiran. Jadi, ketika kita ingin melakukan improvement,
terhadap mungkin karir, terhadap mungkin finansial dan lain-lainnya. Yang pertama yang harus kita benarin itu adalah mentalnya kita. Gimana cara kita berpikir. Nah, di mana di sini mungkin ada beberapa tips. Yang pertama, eh, kita coba untuk relax, kita cari tahu gimana sih kondisi atau apa sih yang kita perlu lakukan untuk bisa bikin diri kita itu relax. Dan di sini juga akan membantu kita semua untuk reduce stress. Jadi yang tadinya mungkin stres bisa lebih berkurang. Lalu yang kedua itu kita fokus ke hobi. Mungkin dari teman-teman ada yang punya hobi atau mungkin masih bingung hobinya apa, coba dicari tahu deh. Nah, dari hobi yang udah kita punya ini coba difokusin dan ketika kita berbicara improvement pasti ada peningkatannya. Mungkin caranya adalah kita bisa coba ambil kelas atau kita coba ambil kursus yang terkait dengan hobi yang kalian gemari tadi. Nah, mungkin ada yang suka main musik, mungkin bisa pergi ke sekolah musik untuk belajar lebih profesional atau mungkin ada yang hobi di bagian art mungkin bisa ikut kelas seperti mungkin melukis atau mungkin membuat keramik dan sebagainya. Jadi kita coba cari kelas atau kursus yang berkaitan dengan hobi yang kita gemari. Lalu yang ketiga, membaca buku atau mungkin ngedengerin podcast buat yang nggak suka baca. Saya juga nggak suka baca sih. Mungkin kita bisa dengerin podcast atau mencari atau melihat video yang terkait dengan hal-hal yang kita gemari. Nah, ketika kita melakukan aktivitas ini, membaca buku atau mungkin mendengarkan podcast atau mungkin menyaksikan video yang terkait dengan apa yang kita sukai, secara tidak langsung itu kita sudah melakukan yang namanya eh, penambahan knowledge, di mana ketika knowledge kita bertambah, tentu diri kita eh, akan lebih akan lebih paham atau akan lebih memahami terkait apa yang kita suka gitu. Dan di situ ada improvement yang kita lakukan secara langsung atau tidak langsung. Lalu di poin berikutnya makanan. eh Sorry, ya. Salah satu kunci untuk menciptakan mental yang baik atau kalau kita ingin melakukan improvement terhadap mental kita, tolong perhatikan asupan makanan yang kita konsumsi. Kenapa? Karena otak kita itu ada dua. Ya, thank you kayak gitu. Ya, otak kita ada dua, ada di sini dan di sini. Jangan sampai otak kita yang di atas itu mengatur otak kita yang di bawah. Misalnya, oh saya mau makan junk food. Otak berbicara seperti itu. Akhirnya otak kita yang di bawah, alias perut, itu makan junk food. Nah, jangan sampai seperti itu. Yang benar adalah gimana caranya otak yang di sini itu mengatur otak yang di sini. Artinya apa? Artinya kita perhatikan asupan makanan kita. Di mana asupan makanan itu akan mempengaruhi output terhadap tubuhnya kita. Kalau kita makan makanan yang sehat, eh, kita akan berpikir lebih lebih jernih dan kita juga akan eh, merasakan kesehatan itu di mental ataupun di fisiknya kita. Jadi kalau perhatikan terkait asupan nutrisi yang kita ambil untuk diri kita demi kesehatan mental ya. Lalu tadi saya sampaikan sebelumnya power terbesar dalam diri kita adalah the power of mind. Jadi tetap jaga mental kita itu, tetap jaga pikiran kita itu positif. Kenapa? Karena ketika kita berpikir negatif itu akan menguras banyak energi kita. In the end, kita akan lebih mudah stres ataupun drop in mentally. Jadi keep your mind stay positive is really important. And the last one, nah ini mungkin tidak tidak kelihatan langsung ke mental ya. Jadi ketika kita mencoba hal baru, itu kan sebenarnya kita kadang suka takut ya teman-teman ya. Oh saya bisa nggak ya? Oh saya kayaknya punya skill nggak ya di ini? Kayaknya saya nggak belum pernah coba ini dan sebagainya. Nah di situ sebenarnya kita mengganggu mental kita.
Kenapa? Karena kita sudah put limit ke dalam diri kita. Nah, dan itu tidak sejalan dengan self improvement untuk mental kita. Yang kita lakukan apa? Coba dulu, masalah berhasil atau enggak itu terakhir, at least kita bisa coba dan kita bisa tahu output dari hal yang kita coba tadi. Jadi tolong ketika teman-teman mungkin merasa ada di posisi stagnan atau di mentok di gitu-gitu aja, di situ-situ aja, sorry, itu jangan pernah takut untuk cobain hal baru. Untuk yang mental, lalu yang kedua terkait fisik. Tadi ya, ketika mental kita udah benar, kita coba benerin atau improve lagi bagian fisiknya kita. Dimana pertama exercise itu sangat penting ya. Jadi mungkin dari teman-teman yang mageran, itu tolong biasain uh, exercise, morning exercise mungkin 10-15 menit hanya untuk stretching badan kita. Karena kita akan memulai pekerjaan, jadi sebelum itu pastikan tubuh kita juga ready, yaitu dengan melakukan exercise. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain juga yang punya kegemaran di olahraga, ada yang mungkin suka lari atau ada yang mungkin rutin nge-gym gitu kan. Nah, itu dijaga, rutinitas itu dijaga karena itu akan uh, membantu kita mengimprove kesehatan dan juga fisik tubuhnya kita. Nah, mungkin boleh dibandingkan ya, mungkin ada rekan-rekan yang sebelum rajin olahraga dan setelah olahraga pasti akan kelihatan perbedaannya sangat jauh. Lalu yang kedua, pastikan juga kita istirahat dengan cukup. Karena sebagus apapun makanan atau nutrisi yang kita ambil untuk tubuh kita dan maupun kita olahraga, tapi ketika istirahat kita itu kacau, itu juga nggak akan mendukung. Nah, istirahat yang cukup itu seperti apa? Sebenarnya setahu saya ya, itu belum ada penelitian yang mengatakan apakah kita harus tidur 8 jam atau mungkin 7 jam sehari, tapi itu disesuaikan dengan rutinitasnya kita. Dan ketika kita berbicara tidur 8 jam atau 7 jam dalam sehari itu bukan berarti kita harus tidur dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi, enggak. Itu bisa dalam bentuk break. Jadi misalkan kita take a power nap, mungkin di sore hari misalnya sekitar 30 menit untuk mengistirahatkan otak dan badan. Nah, di akan diakumulasikan juga ke dalam total 7 atau 8 jam per hari. Lalu sama poin yang sama dengan yang mental, di mana kita harus pay attention terhadap apa nutrisi yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Mungkin dari teman-teman ada yang punya goals, pengen nambah berat badan misalnya, atau pengen ada yang mengurangi berat badan, atau ada yang pengen gantiin lemaknya menjadi otot. Nah, diet terhadap tiap orang itu berbeda-beda. Jadi sebenarnya bisa dikonsultasikan pertama dengan ahli gizi terhadap, karena dia bakal cek juga ya darah kita seperti apa, sehingga dia bisa merekomendasikan diet apa yang cocok dengan kita. Jadi belum tentu teman berhasil dengan cara A, keto kita ikut keto juga berhasil tuh belum tentu. Karena tiap orang punya diet programnya sendiri. Lalu stay hydrate pastinya, karena kan ketika kita berbicara kinerja otak itu kan, otak itu kan 80%-nya adalah air. Jadi pastikan kita cukup mengkonsumsi air dengan cukup gitu. Lalu yang terakhir adalah give your body a challenge. Sebenarnya challenge yang saya maksud di sini tadi, mungkin yang biasanya lari itu seharinya cuma 5 kilo, mungkin bisa coba ditingkatkan perlahan-perlahan karena itu juga adalah satu improvement. Lalu mungkin ada tips lain yang mungkin saya pengen share. Eh, saya sempat baca podcast. Jadi kenapa orang itu bisa awet muda? Salah satunya adalah dia memberikan stres kepada tubuhnya dia. Caranya gimana? Pernah dengar nggak ice bath atau sauna? Nah, itu kan adalah temperatur yang kontras ya, satu dingin, satunya panas. Nah, saya sempat baca podcast di mana
terkadang memberikan stres ke tubuh kita itu bagus untuk kesehatan dan menjaga kita, bukan tetap muda ya, tapi mungkin itu bagus untuk menjaga metabolisme di tubuh kita. Jadi apa yang dilakukan dari si pembicara podcast tersebut, dia pergi ke sauna itu sekitar 15 menit. Setelah dia sauna, dia langsung nyemplung ke ice bath, which is itu dari panas ke dingin. Itu mungkin hanya 3 sampai 15 menit, 3 sampai 5 menit. Dan kontrasnya suhu tadi itu yang bikin stres ke tubuh kita dan itu bagus. Nah, itu untuk yang fisik. Lalu boleh selanjutnya untuk emosional. Hmm. Pertama memang stay positif ya. Salah satunya apa? Mungkin ada yang eh, mau coba untuk coba melakukan meditasi di pagi hari. Nah, meditasi ini cari posisi relax. Eh, Lalu apa yang kita lakukan? Sebenarnya kita coba fokus ke diri kita. Pertama, kita harus bersyukur sama apa yang kita punya. Lalu yang kedua, kita harus memberikan afirmasi baik terhadap diri kita. Pencapaian yang sudah kita lakukan, kita harus berterima kasih ke diri kita. Yang ketiga, kita fokus sama apa yang ingin kita capai. Nah, sebenarnya poin dari meditasi itu hanya 3 poin tadi. Nah, lalu selanjutnya eh, bikin jurnal. Sebenarnya bikin jurnal itu juga membantu ya untuk menjaga atau meningkatkan emosionalnya kita. Karena ketika kita bikin jurnal itu kita bakal fokus terhadap apa yang kita tulis dan juga itu akan membantu kita untuk memahami apa yang ingin kita tulis dan apa yang ingin kita sampaikan dalam tulisan tersebut. Lalu mental healthy relationship ini terkait orang sekitarnya kita, gimana kita berinteraksi dengan mereka, lalu kita harus coba juga gimana caranya memahami perasaan yang kita rasakan itu seperti apa. Lalu yang terakhir, bukan hanya diri kita yang kita perlu perhatikan, kita juga perlu aware terhadap orang yang ada di sekitar kita. Apakah eh, mereka sedang membutuhkan bantuan atau mereka mungkin sedang sedang happy atau tidak happy atau apa yang kita bisa bantu itu kita coba aware juga. Itu adalah part untuk improve emosionalnya kita. Lalu mungkin boleh lanjut. Ya, yang keempat itu spiritual yang dimana tadi sudah saya sampaikan, spiritual itu tidak hanya terkait agama. Jadi yang pertama kita perlu bersyukur atas achievement yang sudah kita capai. Lalu yang poin kedua adalah berdoa terhadap apa yang kita percayai, kepercayaan yang kita anut. Lalu mungkin di sini saya coba merekomendasikan mungkin ada teman-teman yang ikut yoga, eh, nanti bisa share ya. Itu eh, before after setelah mengikuti yoga seperti apa. Terus ada tai chi. Tai chi itu sebenarnya kita coba mengatur emosi atau power yang ada di dalam diri kita. Lalu ada qigong. Qigong ini sebenarnya mirip sama ya. Jadi ini adalah seni tradisional Chinese yang sudah lama, di mana dia memfokuskan tubuh kita untuk mengatur energi. Dan di situ kita menggunakan slow motion exercise, lebih lebih lambat dari Tai Chi, lebih lambat dari yoga. Kelihatannya tidak sulit, tapi ketika dijalani itu cukup menguras tenaga. Lalu ini juga bagus untuk meningkatkan atau mengimprove diri kita di aspek spiritual. Lalu kita harus mencari tahu juga apa sih sebenarnya aktivitas atau hal yang bisa membuat kita itu merasa tenang atau merasa aman, di mana ketika kita aman dan tenang itu secara spirituali kita berada di zona yang tepat atau yang benar. Lalu tadi the power of mind itu sangat penting, jadi gimana caranya kita selalu berpikir positif dan eh, mempercaya itu, dan ketika kita percaya secara tidak langsung kita akan melakukan apapun secara sadar dan tidak sadar untuk mencapai apa yang kita percaya. Jadi the power of mind is very important. Lalu yang terakhir eh, mungkin engage dengan nature itu adalah salah satu cara juga untuk meningkatkan
spiritual self kita. Jadi mungkin bisa coba barefoot ketika kita berinteraksi langsung dengan bumi, itu bisa membuat diri kita lebih tenang gitu. Nah, boleh poin terakhir itu di sosial, di mana mungkin yang kita perlu improve adalah, nah, language itu sangat penting. Jadi mungkin salah satunya agar menjaga otak kita tetap aktif dan cara kita bisa mengimprove diri kita di ranah sosial adalah dengan mempelajari bahasa baru. Nah, eh, ini sangat saya rasakan ketika saya tinggal di Bali, karena memang Bali itu kan daerah yang multicultural. Jadi di sana banyak banget keluarga negara asing, dan di mana mereka menggunakan bahasa masing-masing, atau mungkin mereka bahasa Inggris tapi menggunakan aksen negaranya mereka, which is itu totally different from each other. Jadi ketika kita belajar bahasa baru, selain mengasah otak, itu juga akan membantu diri kita meningkatkan skill kita di dalam aspek sosial, karena akan mempermudah kita ketika bersosialisasi. Lalu berlatih untuk melakukan public speaking. Jadi mungkin yang masih takut untuk ngomong atau masih malu-malu, kadang kita daily terus ditanya masih diam gitu ya. Nah, ini coba latihan, karena public speaking itu adalah soft skill yang paling mendasar yang kita perlu punya. Lalu aktif menjadi pendengar, ini sebenarnya berhubungan dengan poin sebelumnya, di mana salah satu cara mengimprove diri kita adalah dengan baca buku atau dengan dengerin podcast. Jadi ketika kita menjadi aktif listener dalam hal apapun, podcast atau mungkin mendengarkan materi dari orang yang kita kagumi gitu kan. Nah, itu kita secara tidak langsung sudah melakukan improvement terhadap skill dan juga kemampuan kita dalam bersosial, yaitu memahami orang lain yang berbicara. Lalu yang terakhir itu sangat membantu ketika kita join community. Jadi cara kita meningkatkan social life-nya kita adalah tadi keluar rumah, cari community yang mungkin cari community positif. Di sana kita bisa join, kita bisa ketemu orang baru, di mana ketika kita bertemu orang baru, kita pasti belajar banyak hal baru dari orang tersebut. Itu. Nah, boleh selanjutnya. Nah, jadi kalau kita bisa simpulkan sebenarnya ada 4 form yang kita perlu improve dari 5 slide sebelumnya, itu di bagian kesehatan tadi ya, kesehatan mental ataupun fisik. Lalu yang kedua adalah setelah kesehatan mental itu kita perlu benar terhadap relationship atau sosial, baik itu dengan rekan, keluarga, ataupun kerabat. Lalu yang ketiga itu adalah karir, di mana kita ketika mentally kita sudah lebih baik, fisik juga lebih baik, itu akan membantu kita ketika melakukan eksplorasi atau belajar hal-hal baru. Belajar hal-hal baru ini boleh berkaitan dengan karir kita ataupun tidak berkaitan dengan karir kita. Nah, lalu yang terakhir adalah finance. Ketika tiga 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 hal sebelumnya itu sudah diimprove, secara finance itu juga akan lebih besar kemungkinan untuk kita melakukan improve. Ya, boleh lanjut. Nah, ini sedikit fakta. Eh, ini secara hasil penelitian ya. Jadi sebenarnya kenapa self improvement atau belajar itu nggak ada batasnya atau harus selalu dilakukan, karena memang secara penelitian yang sudah dilakukan, ketika kita menjaga otak kita itu untuk berpikir atau otak kita aktif, itu membantu kita untuk menghindari masalah seperti Alzheimer atau mungkin ada gangguan terkait ingatan ataupun pikun ya, bahasa Indonesianya yang sering dikenal. Nah, itu bisa terhindari ketika kita menjaga otak kita aktif. Nah, ini sudah dibuktikan dari beberapa penelitian yang mungkin dari teman-teman bisa bisa cek di Google, itu sudah banyak. Jadi penting banget untuk menjaga otak kita tetap aktif. Nah, lalu yang bisa kita sampaikan dari sini,
kenapa sih self improvement itu penting? Karena memang self improvement ini adalah part dari 6 kebutuhan dasar kita sebagai manusia gitu. Dan ini sudah hakikatnya kita untuk terus berkembang dan terus melakukan improvisasi terhadap diri kita di aspek-aspek yang tadi saya sudah sebutkan: kesehatan, karir, finansial, relationship, sosial, mental, dan fisik. Itu semuanya adalah nature perlu kita lakukan di diri kita. Ya, mungkin dari saya itu aja. Terima kasih banyak atas perhatiannya.